Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah, mahasiswa semester 5A Tadris Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video berupa pembelajaran non-cetak dengan materi karya tulis ilmiah, guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan bahan ajar PBSI yang diampu oleh Ibu Emma Khuzaimah MPD. Jangan lupa ya teman-teman untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya pada video ini. Kemudian tekan like and share. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian? Sehat ya? Adik-adik, karena ini masih di pagi hari, pastinya kalian masih fresh dan masih semangat juga untuk menerima materi yang akan disampaikan. Pada kali ini, kita semua akan membahas mengenai karya tulis ilmiah. Sama seperti sebelumnya, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Sebelumnya, Ibu akan sedikit menyampaikan tentang tujuan dan indikator yang ingin dicapai saat pembelajaran kali ini. Yang pertama, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian, tujuan, dan manfaat dari karya tulis ilmiah. Yang kedua, kalian mampu untuk mengidentifikasikan karakteristik karya tulis ilmiah. Yang ketiga, mampu untuk menyebutkan jenis-jenis dari karya tulis ilmiah. Dan yang terakhir, kalian mampu untuk menganalisis formulasi bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah tersebut. Pembahasan pertama berupa pengertian dari karya tulis ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Selanjutnya, Ibu akan membahas sebagian dari tujuan dan manfaat dari karya tulis ilmiah. Tujuan dari karya tulis ilmiah itu diantaranya untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Kemudian, diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah atau antara masyarakat, dan untuk melatih keterampilan dasar guna melakukan penelitian. Sedangkan manfaat dari karya tulis ilmiah diantaranya untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, memperoleh kepuasan intelektual, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada perbedaan antara karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Karya tulis ilmiah bisa diartikan sebagai tulisan yang berbasis ilmu pengetahuan dan dibuat oleh penulis atau peneliti dengan tujuan untuk memberikan fakta atau hasil penelitian yang dilakukan penulis. Sedangkan karya tulis non-ilmiah merupakan tulisan yang mengungkapkan tentang pengalaman atau pengetahuan sang penulis yang bersifat fiktif dan subjektif. Selanjutnya, poin ketiga ada karakteristik karya tulis ilmiah. Di sini karakteristiknya terbagi menjadi 8. Yang pertama itu objektif, yang kedua netral, yang ketiga sistematis, yang keempat logis, yang kelima tidak emotif, yang keenam efektif dan efisien, yang ketujuh menggunakan ragam bahasa formal, dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah kaya akan informasi. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis dari karya tulis ilmiah. Hakikatnya, semua jenis karya tulis ilmiah merupakan hasil dari suatu kegiatan atau kajian ilmiah. Dalam hal ini, yang membedakan hanyalah materi, susunan, tujuan, serta panjang pendeknya karya tulis ilmiah tersebut. Secara garis besar, karya ilmiah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu karya ilmiah pendidikan dan karya ilmiah penelitian. Karya ilmiah pendidikan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah paper, kemudian skripsi, yang ketiga itu tesis, dan yang keempatnya disertasi. Sedangkan karya ilmiah penelitian dibagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah makalah, yang kedua naskah seminar, yang ketiga artikel, yang keempat jurnal penelitian, dan yang kelima adalah resensi. Pembahasan berikutnya mengenai formulasi bahasa dalam karya tulis ilmiah. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah bahasa baku. Bahasa Indonesia baku adalah bahasa Indonesia yang bertaatan pada asas terhadap kaidah bahasa Indonesia yang meliputi tata bahasa, diksi, dan ejaan yang berlaku. Yang kedua, bahasa ilmiah bersifat objektif, artinya menempatkan gagasan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat dan pandangan pribadi. Yang ketiga, bahasa karya tulis ilmiah bersifat lugas. Lugas artinya apa adanya, yaitu
membentuk ketunggalan arti. Yang keempat, kalimat yang digunakan dalam karya ilmiah itu harus efisien. Efisien dalam penggunaan kalimat adalah hemat, dengan menghindari penggunaan kata yang berlebihan. Yang terakhir adalah kalimat yang digunakan dalam karya ilmiah adalah kalimat lengkap, yaitu unsur-unsur wajib dalam kalimat tersebut hadir, berupa subjek dan predikat. Baik adik-adik, selesai sudah materi kali ini. Dari mulai pengertian karya tulis ilmiah, tujuan, manfaat, karakteristiknya, kemudian ada jenis dari karya tulis ilmiah, serta formulasi bahasa yang digunakan di dalamnya. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat diserap dengan baik dan diperluas kembali di luar pembelajaran hari ini. Selanjutnya, Ibu akan bagikan 5 contoh karya tulis sebagai bahan tugas kalian untuk diselesaikan sampai pertemuan berikutnya. Dari kelima contoh karya tulis yang sudah Ibu berikan, silakan kalian bagi kelompok sendiri dan menyelesaikan tugas. Yang pertama itu, silakan kalian pilih dari kelima contoh tersebut mana yang karya tulis ilmiah dan mana yang karya tulis non-ilmiah. Kemudian kalian identifikasikan penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah tersebut. Jika ada kesalahan dalam penulisan karya tulis ilmiah, kalian uraikan, kemudian kalian paparkan kembali pembenaran dari kalimat tersebut. Setelah kalian sudah menyelesaikan tugas secara kelompok, kalian diharapkan untuk mengidentifikasi karakteristik karya ilmiah secara individu dengan menyesuaikan pada pengertian, tujuan, manfaat, dan karakteristik karya ilmiah yang sudah disampaikan pada pertemuan kali ini. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyelesaikan tugas. Ibu akhiri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.